Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami lagi ada di kebunnya Bapak Kiai muda, yaitu Bapak Kiai Kadafi. Beliau masih muda tapi beliau punya kebun kopi yang luar biasa, yaitu setengah hektar, sekitar 5.000 meter ya. Kopinya sebentar dia panen. Luar biasa nih. Ini rencana kita punya progres untuk dibikin bubuk. Kita pasarkan. Ini luar biasa ya. Ini masih hijau. Sebentar lagi, sekitar 1-2 bulan lagi udah mulai panen raya. Karena apa? Potensi sangat besar sekali, yaitu ini adalah jenis kopi Robusta. Jadi kalau daerah Temanggung dan sekitarnya adalah jenis kopi Robusta. Kualitasnya tidak kalah dengan punya luar sana. Oke, ini adalah sangat lebat sekali buahnya. Merah ya. Nanti kita akan wawancara beliau, dan kita wawancara untuk bagaimana cara mengelolanya kopi ini menjadi sangat bagus hasil panennya. Kita harus banyak belajar dari beliau. Beliau masih muda tapi sudah punya potensi. Beliau seorang guru, sebagai seorang penceramah, karena beliau adalah seorang kiai muda yang punya potensi, tapi beliau adalah suka bertani dan berdagang. Nama saya Muhammad Muammar Kadafi, gelar MPD, lulusan dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Saya di sini selain mengajar juga bertani kopi, karena kebanyakan di sini itu adalah mayoritas petaninya petani kopi. Dari itu saya di sini juga ikut action dalam pengolahan hasil kebun kopi milik sendiri. Contohnya di samping saya ini banyak kebun-kebun kopi yang juga milik saya dan milik tetangga-tetangga sebelah. Mari kita lihat ke sana. Nah, ini adalah kopi yang masih belum bisa dipanen karena untuk corak warnanya belum terlalu matang. Nah, kalau bisa dipanen itu matangnya benar-benar matang 100% itu seperti ini. Nah, ini kopinya itu bagus kalau mau dibuat bubuk atau mau dibuat disimpan itu bagus. Tapi kalau masih hijau ini riskan terhadap jamur. Kalau lama-lama disimpan itu riskan terhadap jamur. Akan tapi kalau merah tidak. Jadi kualitasnya udah bagus ya Pak Kiai ya? Iya dong. Udah ini ya? Iya. Mutunya udah bagus ya? Iya, karena di sini juga kalau nggak merah nggak enak. Kalau mau dibuat kopi itu nggak enak. Iya. Nah, ini nanti saya mau metik yang merah-merah itu sebagai permulaan, karena memang di awal bulan Juli itu belum bisa panen raya lah. Panen rayanya itu nanti di sekitar bulan Agustus. Bulan Agustus baru panen raya ya Pak Kiai? Iya. Kalau bulan Agustus sudah panen raya. Jadi bisa dikatakan bisa merah semua. Akan tetapi ini karena cuacanya itu masih agak buruk, masih banyak hujan. Nah, nanti bisa kemungkinan mundur sampai September. Ini contohnya kopi-kopi saya. Berarti panen rayanya sekitar bulan September ya Pak Kiai? Ya. Nah, ini kopi-kopi saya. Tuh, nanti kita mau produksi bersama teman-teman untuk dibuatkan bubuk. Sebagai apa? Jadi petani itu tidak hanya menjual hasilnya sendiri, bukan, tapi diaplikasikan ke bentuk yang lain. Tidak hanya dijual berasan saja, iya, kan, tetapi dijual bubuk juga, gitulah. Itu contoh yang benar-benar ya sudah merah matang, ya, benar-benar merah. Itu
bagus untuk dijadikan bubuk kopi yang berkualitas. Nah, rata-rata kopi di sini itu jenisnya robusta. Robusta ya. Bukan kok arabica, itu bukan, tapi robusta. Nah, ini kopi-kopi robusta seperti ini. Jadi apa panen rayanya nanti berarti kalau kena hujan terus gini berarti bulan Bisa Oktober ya Pak mundur, ya? ya bisa mundur September, bisa mundur. Itu karena untuk menjemurnya juga pun sulit karena banyak hujan. Nah, ini kemungkinan tahun ini bisa sampai September. Tuh. Berarti kalau kita nanti kita produksi dibikin kopi bubuk itu lebih bagus ya berarti nanti kalau warna-warnanya. Ya, karena benar-benar tua sekali Tua ya. ya, oke. Sekarang itu sudah bagus, akan tetapi kalau sudah ada yang merah, yang belum merah tetap belum bagus. Rasanya itu kurang apa ya? Ampang, kalau bahasa Jawanya itu ampang. Berarti bobotnya ya berkurang ya Pak Kiai ya. Bobot juga berkurang, Iya. berpengaruh. Terus kualitas juga berkurang ya. Kualitas tetap berkurang. Iya. Kalau saya ini tetap mengutamakan di kualitas rasa. Di kualitas rasa. Nah, ini ayo kita lihat yang sudah benar-benar mau merah semua ini. Ada beberapa pohon ini. Ini sudah merah, sudah benar-benar siap dipetik ini. Oh iya ini ya. Iya, iya. Waduh, Insya Allah. Ini. Udah mulai di kalau bahasa ininya dionclong gitu kan ya. Bisa, iya. Kalau bahasa Jawanya bahasanya dionclong tapi udah mulai di awal-awal petik nih ya. Sekarang udah merah semua begini. Nah, ini contoh ada yang hitam, ini tidak bagus. Tidak bagus ya. Ini jelek kalau di sini dibuang. Kenapa? Nanti ketika diolah jadi bubuk juga rasanya mempengaruhi ya. enak. Gitu. Ini yang sudah merah seperti ini, nanti gambarannya ketika mau dipitik seperti ini. Kalau tidak seperti ini, yaitu di kualitas rasa. Sebenarnya di kopi itu cuma di kualitas rasa. Terus ini Pak Kiai, ini luas lahan kopi ini berapa ribu meter? Untuk kepemilikan sendiri ya alhamdulillah sekitar 5.000 meter ya, atau luar biasa. setengah hektaran. Luar biasa Pak. Ini punya sendiri ya, semoga nanti bisa berkembang. Amin. Ya. Amin. Kalau di tempat saya kalau seperti hitam-hitam ini dibuang ya, jadi enggak. Misalnya ini calon bunga juga, ini enggak boleh, ini tetap dibuang karena apa? Sudah berpenyakit. Sudah berpenyakit ya dari awalnya ya. Dari awal sudah berpenyakit, jadi iya. buang. Terus ini biasanya rata-rata panennya itu adalah 5.000 meter ini berapa ton Pak? Ya kalau bagus itu kemarin punya saya itu sekitar 2,5 ton itu pun tidak seperti ini. Kalau nanti kalau sekarang lebih nih. Lebih ini insya Allah lebih karena di masa yang sekarang itu tahun ini bagus sekali. Bagus ya. Semua orang bagus, semua orang bagus. Bagus ini bagus sekali nih buahnya sangat bagus. Buahnya bagus. Nah, ini udah mulai ada yang kuning, ada yang merah ya. Berarti sekitar hampir bisa juga 3 tonan ini masuk kali ya Pak? Iya, 3 tonan insya Allah. Nanti ya lihat saja karena belum tahu karena banyak hujan. Kemudian tadi ada yang hitam-hitam itu tidak tahu. Kemungkinan ya insya Allah bisa lah kalau 3 ton. Karena ya kita tidak tahu juga kan panennya itu tidak bisa diprediksi akan, tapi ya bisalah kita upayakan nanti cara perawatannya mau gimana itu bisa ditingkatkan. Terus ini kan saya mau bertanya nih Pak Kiai, kan Pak Kiai itu masih muda, sudah S2, ya juga mengajar, juga berceramah, terus hobi berkebun juga hobi berdagang ini gimana nih? Ini saya baru menarik sekali. Kalau saya ya namanya manusia, kodratnya manusia, jadi Allah itu lebih suka, lebih sayang terhadap orang yang bisa mencari rezeki dengan cara yang halal. Kalau kita mencari rezeki di dalam agama kan nggak boleh ya. Tapi kalau kita sambil itu toko saya bertoko, ini ada tokonya juga nih. Bertani. Ini tokonya Pak Kiai ini, Pak Kiai muda ya, kamu udah punya buka toko, mengajar.
gak Ya. ada ternak gitu. Itu ya supaya apa? Ikutin Betul, sejak Rasulullah lah. Amin. Rasulullah itu Ya juga kan Allah. peternak, Iya. pedagang, bertani. Nah, kalau apa ya? Kalau sukses nanti insya Allah tetap namanya orang berusaha insya Allah sukses. Cuman Amin, amin, amin. apa kita itu harus dimulai sejak dini. Betul, Kalau betul, tidak betul. dimulai, nanti orang akan tergantung terhadap misalnya apa ya, misalnya gaji atau Iya. pemberian orang Iya. atau bantuan dan sebagainya. Betul, betul. Jangan sampai itu terjadi terhadap diri kita. Karena apa ya, al yadul ulya itu khairu minal yadis sufla. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada Oh, iya, tangan betul, di betul, bawah. Pak Kiai. Nah, Betul, ini betul, betul. bentuk daripada ikhtiar saya merawat kebun kopi. Hanya ini semoga cita-cita Pak Haji, Pak Kiai ini sukses. Ya Iya. kan, bisa ibaratnya ya memberdayakan lingkungannya juga, ya kan? Ya itu cita-cita Itu, iya. saya. Jadi yang pertama jadi motivasi, yang kedua Iya, bagaimana sih pola pikir orang itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dengan jalan ikhtiar yang benar. betul-betul Pak Kiai. Jadi orang itu tidak hanya otodidak saja, akan tetapi juga dibarengi dengan berpikir yang Berpikir ya. cerdas. Iya, iya. Gitu. Oke. Siap. Nah, itulah tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Kiai muda. Nah, moga-moga cita-cita beliau tercapai semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ayo kita sebagai generasi muda kita mulai action, mulai apa ya, bergerak, mulai berbuat sesuatu yang baik buat negeri ini. Barangkali hanya itu dulu yang bisa kami sampaikan ya, barusan wawancara dengan Pak Kiai muda ini. Nanti kita lanjutkan episode berikutnya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.